wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rabbi sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam halaqah pekanan Jumat malam dan yang diselenggarakan oleh Domat Duafa Hongkong dan juga bekerjasama dengan IMAH, Indonesia Muslim Association of Hongkong. Dan alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita terus istiqomah untuk bertemu dalam forum ini, dalam majelis ini, dalam rangka bersilaturahim, dalam rangka thalabul ilmi, dan dalam rangka watawassaul haq watawassaul sabr untuk menguatkan iman Islam kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua, dan juga khususnya pada Ustaz kita pada malam hari ini, Ustaz Agus Badrus Salim, yang alhamdulillah membersamai kita malam hari ini, yang akan membahas seputar Idul Kurban yang dengan judul yang menarik, dan adalah kendaraan akhirat. Dan acara ini kita selenggarakan secara online melalui media Zoom untuk yang bapak-bapak, dan juga kami streamingkan di Domat Duafa Hongkong, Facebook Domat Duafa Hongkong. Kalau bisa diputar ulang oleh teman-teman sekalian dan bisa mendapatkan apabila ada hal yang perlu diingat, menjadikan pelajaran bisa dilakukan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan ini diberikan berkah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para keluarga, tabi'in, para alim ulama, serta umat semoga kita termasuk dalam serta semoga kita merupakan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk kesempurnaan atau keberkahan dari acara ini, kita sama-sama buka majelis pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz Kang Badrus. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim. Al-hadi ala sirathil mustaqim. Sirathil anbiya'i wal mursalin. Sirathil awliya'i was salihin. Sirathil ulama'il 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa afdalil makhluqati fil alamin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Yang terhormat Ustadz Fajar Sofari MPDI, magisternya tafsir, Ustaz. Enggak kelar, Ustaz. Tafsirnya belum beres itu. Tesisnya belum beres itu. Ya, selaku General Manager Dompet Duafa Hong Kong, Ustadz Didik, Ustadz Abang Adi, dan seluruh keluarga besar Dompet Duafa maupun seluruh keluarga besar ekspatriat maupun diaspora Indonesia, seluruh keluarga besar PMI dan hadirin hadirat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan senantiasa memanjatkan persembahan puja maupun persembahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang telah pun dilimpahkan kepada kita sekalian yang tiada terhingga, sehingga di antara nikmah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, kita masih diberikan kehidupan, diberikan hidup dan kehidupan, diberikan ketetapan iman dan Islam, ya, mendapatkan fadl dan taufik sehingga dapat bertatap muka pada kesempatan kali ini dalam rangka kajian pekanan dengan tema kendaraan akhirat adalah kurban. Ini dalam rangka memancing, untuk memberikan motivasi kepada kita sekalian untuk berkurban. Nah, saya temanya menggunakan pendekatan flight, yakni hewan kurban itu merupakan kendaraan di akhirat. Mudah-mudahan satu pertemuan yang mudah-mudahan akan meningkatkan kualitas pemahaman kita terhadap keilmuan keislaman khususnya berkaitan dengan kurban, sehingga seiring meningkat kualitas pemahaman nanti akan meningkat kualitas pengamalannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rahmat dan ta'zim Allah semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti jejak peri kehidupannya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat keluarga besar kaum muslimin muslimat dari ekspatriat, dari IMA Indonesian Muslim Association of Hong Kong, dan juga keluarga besar PMI yang atensi pada kesempatan malam hari ini. Tidak lama lagi kita akan merayakan satu hari raya yang disebut dengan Idul Adha. Ada juga sebutan lain, yang kedua adalah Idul Nahar, yang ketiga adalah Idul Hajj. Idul Adha adalah hari raya kurban. Idul Nahar hari raya penyembelihan. Idul Hajj adalah hari raya haji. Dan pada malam hari ini saya mencoba akan menyampaikan perbincangan kajian pekanan yang berkaitan dengan kurbannya. Fikihnya mungkin bisa nanti ya, pada malam Sabtu yang akan datang. Nah, sekarang kita stimulusnya dulu. Ada sebuah cerita, yang cerita itu dari Syekh Utsman, meskipun di dalam kitab Durratun Nasihin, tapi itu nukilan dari kitab Rujabiyah. Ada riwayat daripada, kalau tidak salah, dari sahabat Anas dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhuma. Qala, berkata sahabat Anas dan Ali, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza husyiral mu'minuna," idza husyira, ketika dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan? Al-mu'minuna, orang-orang yang beriman. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Yaqulu, Allah akan berkata lil malaikah, kepada para malaikat. Ketika orang-orang yang beriman dibangkitkan dari kubur, maka Allah akan berkata kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, la tamshu ibadi rajilin, jangan engkau biarkan hamba-hambaku melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Bal arkibuhum ala najaibihim, akan tetapi naikkanlah mereka di atas tunggangan-tunggangan mereka. Kemudian dalam redaksi itu sambil mengingat-ingat, fa innahum i'tadu ar-rukuba fid dunya, karena mereka telah terbiasa menaiki kendaraan ketika hidup di dunia. Ya, karena memang manusia di dunia itu terbiasa naik kendaraan. Kemudian redaksi berikutnya, wa kana fil ibtida'i sulbu abihim markabuhum. Pada permulaannya, kendaraan manusia adalah tulang sulbi ayahnya. Karena di dalam tulang sulbi itu mungkin ada cikal bakal yang akan menjadi manusia. Kendaraan yang kedua adalah summa batnu ummihim markabuhum. Kemudian perut ibundanya lah kendaraan. Ya. Belum lahir pun dia sudah naik kendaraan. Setelah menikah ya, Ustaz Fajar. Nah, kemudian setelah itu lahir pun ya, subhujru ummihim markabuhum, pangkuan ibundanya adalah kendaraannya kalaupun telah lahir. Ya, karena kalau bayi berbeda dengan bayi kambing. Kalau kambing, kalau keledai, kalau onta, kalau sapi lahir, kemudian tidak lama kemudian ketimik, ketekeng, dia akan berdiri dan terus mencari susu ibunya. Itulah mungkin ya, sang Darwin di dalam The Origin itu menjadi beban pikir yang menjadikan satu pertanyaan yang mungkin terjawab, siapakah yang menggerakkan anak daripada keledai, onta, sapi dan seterusnya yang kemudian berdiri kemudian mencari susu ibunya. Siapa yang menunjukkan itu? Ada sesuatu yang ada faktor X, mungkin dia sampai kepada Tuhannya, Darwin. Nah, kemudian wahujru ummihim markabuhum, pangkuan ibundanya adalah kendaraan, tetap dipangku, diiyun kayak tadi lah. Ya, Ustaz Fajar juga mangku dan seterusnya. Jadi pangkuan naik kendaraan. Kalaupun sudah ya cukup susuan dan mulai ditita-tita, tetap dia akan naik. Wa unuqu abihim markabuhum, maka pundak ayahnya, leher ayahnya adalah kendaraan, dalam arti digendong, dalam arti kemudian dipanggul. Kalau dulu kita kecil itu, terus ayo naik, dipanggul di sini, yo dipanggul di jalan, naik di leher ayah jalan. Nah, kemudian di dalam redaksi itu ya, wal farsu wal bighalu, ya. Kemudian kuda, bighal, karena ini zaman dulu ya, kalau dalam konteks tekstual zaman dulu ya, kuda, keledai itu pun menjadi kendaraan. Setelah bisa berjalan tetap naik itulah. Kalau dalam makna sekarang ya, bicycle, motorcycle, motorcar, the train, they are land transportation.
transportasi. Nah, kita tetap naik kendaraan. Itulah memper ya, bahwa manusia telah terbiasa naik kendaraan. Kalaupun sudah tidak lagi bisa naik kendaraan karena memang sudah tidak bisa apa-apa, ya. Kalau orang mungkin kalau yang sakit dia menggunakan kursi roda dan lain sebagainya. Kalaupun sudah tidak bisa apa-apa, alias kontrak hidupnya habis, meninggal dunia, wa a'naqu ikhwanihim markabuhum, maka pundak-pundak saudaranya yang mengangkat keranda menuju kuburan adalah kendaraannya. Tetap naik kendaraan. Iya. Maka kemudian wa arkibuhum, naikkanlah mereka ke kendaraan. Ala najaibihim, di atas kendaraan-kendaraannya. Apa itu kendaraannya? Di dalam keterangan itu wahia al-udhiyah, yaitu kendaraannya adalah hewan kurban. Maka dari itu ini motivasi bagi yang sudah mampu, karena nanti dalam kajian fikih memang al-udhiyah menyembah hari raya kurban itu sendiri secara hukum adalah muakkadatun 'alal kifayah. Sunnatun muakkadatun 'alal kifayah. Sunnah yang dikuatkan tetapi kifayah. Artinya ketika satu keluarga sudah berkurban, itu mencukupi kepada seluruh anggota keluarganya, kecuali yang sendirian. Kalau memang sendirian, ya sendiri untuk dirinya. Hadirin hadirat hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Maka kemudian Nabi menyampaikan wa'azimu duhayakum, maka perbesarlah hewan kurbannya, agar karena nanti akan menjadi tunggangan. Nah, ini bagi orang yang mampu. Ya, mampu itu memang relatif, ada beberapa keterangan, ada yang mampu. Spesifiknya dalam konteks mampu di sini adalah ketika tercukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya pada tanggal 10, 11, 12, 13 di hari ini, cukup kebutuhan primernya, ya, kebutuhan primer terutama ya, nafkah untuk makan, minum dan seterusnya. Kalau mungkin orang tua punya anak, ya untuk nafkah pendidikan anaknya cukup di hari itu, maka sunnah muakkadah 'alal kifayah berlaku bagi orang yang mempunyai kecukupan, ya, setelah kebutuhan keluarganya, sementara masih mempunyai kecukupan untuk berkurban. Karena kalau kita sudah paham lah bahwa hukum kurban bukan setahun sekali, bukan satu kali dalam seumur hidup, tetapi setiap tahun. Nah, berkaitan dengan ini ada hadis Rasulullah yang menyampaikan berkaitan orang yang tidak berkurban, ya, man lahu sa'atun, kalau tidak salah nanti betulkan kalau salah Ustaz Fajar. Man lahu sa'atun walam yudhi, ya. Man lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai sa'atun mungkin keluasan, ya, keluasan rezeki, walam yudhi, dan tidak mau berkurban, tidak mau menyembelih, dalam yudhi doha, tidak mau menyembelih dalam arti di sini adalah berkurban pada hari raya kurban tanggal 10, 11, 12, 13, fala yaqrabanna musallana. Ada fi'lul mudhari', ya. Kemudian diakhiri dengan nunu taukid, itu biasanya penekanan. Walaupun ini sunnah, tapi barang siapa yang mempunyai kelapangan tapi tidak mau berkurban, yuk, jangan engkau dekati tempat sholat kami. Itu
Bahasa yang seperti apa ya? Kalau saya mengilustrasikan itu begini. Ibarat seorang ayah, misalkan ayah saya, kepada anak-anakku, anak-anak ada yang diberikan lebih. Ya. Ada yang diberikan lebih. Ini saya beli sesuatu lebih. Nah, kemudian memerintahkan, dari uang itu engkau kasihlah si adikmu itu dibagi, belikan ini terus dibagikan. Ya. Kok tidak mau ya bahasanya? Ya, ya walaupun itu tidak wajib, tapi kamu nggak usah kesini. Ya. Enggak usah ke rumah. Walaupun sudah pisah-pisah keluarganya, ya, mungkin bahasa mudahnya mungkin engkau kalau nggak mau ngasih itu, yang mengasih kan ayahnya, nggak mau ngasih, kamu nggak usah dekat-dekat tempat sholat. Ya mungkin begitu. Kelapangan rizki dari siapa? Dari Allah. Ya. Kemudian ada syariat yang syariat yang harus dilaksanakan, yang perlu dilaksanakan meskipun tidak wajib, tapi sunnatun muakkadah kan bahasa mudah mungkin hampir wajib ya. Ya walaupun tidak wajib, hampir koyo sepertinya ya, karena dikuatkan sekali. Aku tidak mau, maka kemudian jangan kau dekati tempat sholat kami. Itu kan bahasa ya. Nah, maka dari itu hadirat hadanallah wa iyyakum ajma'in, ya, sahabat PMI, volunteer dan juga Indonesian Muslim Association of Hong Kong, ya, dan seluruh keluarga besar diaspora Indonesia, keluarga besar ekspatriat, ya mari bersama-sama yang mempunyai kemampuan pada tanggal 10, 11, 12, 13 ya, mari kita bersama-sama laksanakan. Jangan sampai, karena mengapa kok ketentuan kemampuannya itu bukan dari sekarang, kok hanya pada tanggal itu. Karena memang ketika misalkan sekarang mampu, kalaupun sekarang mampu, itu hukum itu belum berlaku. Karena ketika pada tahun 2018, bagaimana kita teringat bencana tsunami, likuifaksi, gempa bumi, likuifaksi, dan tsunami ketika di Palu. Saya alhamdulillah yang salah satu seorang yang dipanggil langsung oleh Ustadz Fajar. Ustadz Badrus, bersediakah Anda untuk kami kirim ke Palu? Saya bismillah langsung. Itu baru khutbah setelah Jumat, Ustaz. Selalu kenapa? Kalau ada panggilan dari Ustaz Fajar setelah Jumat, baru saya menyampaikan kepada jamaah, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palu. Itu kemudian seolah-olah Allah itu coba sekarang kamu terus gitu. Langsung dipanggil. Saya langsung tanpa basa-basi, bismillah. Yang mau saya sampaikan apa? Ketika di sana, berapa banyak orang yang kaya raya, mungkin miliaran waktu itu. Tapi dalam sekejap musnah. Ketika itu duit 1 miliar itu tidak lebih berharga daripada nasi sepiring. Pada waktu itu, ya kalaulah punya harta pada waktu itu. Tapi sementara sehari, 2 hari, 3 hari, persediaan makan habis. Mau apa? Pejabatnya terkena bencana, kiainya terkena bencana, dokternya terkena bencana. Itu kan ada bantuan bagaimana mau mengakses, sementara jalan-jalan itu belum bisa diakses, jalan darat bisanya pakai pesawat. Pakai pesawat masih terbatas, mungkin 1, 2, 3 titik sudah, yang terpeluk sana belum. Maka konon ketika kita sampai di sana banyak cerita, maka kami pada waktu itu kalau melihat Sarimi itu kami melotot, kami kelaparan, ada toko, maka kami bersama-sama ambil, kami jarah.
Itu bagaimana Ustaz? Nangis itu. Oh, yang kaya-kaya raya itu sudah. Lah ketika hari raya kurban dia enggak berkewajiban lagi, sudah tidak punya apa-apa. Iya. Padahal kaya raya pada waktu itu. Miliaran uangnya. Tapi sudah tenggelam, ya, dan seterusnya. Ya. Ini sekedar agar supaya lebih yang menyadarkan kepada kita sekalian berkaitan dengan. Nah, kurban-kurban itu kelak nanti akan jadi tunggangan di kemudian hari, di akhirat nanti. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, nah ini, kita berada di lembaga nirlaba dompet du'afa. Du'afa itu adalah lemah. Dari du'ifun, lemah, du'afa, yang lemah-lemah. Artinya yang concern terhadap orang-orang yang lemah dari sisi finansial, dari sisi akidah, dari sisi syariah, dari sisi mungkin badan hukum, dari sisi ya, dan yang lainnya. Ya termasuk dari ini. Maka saya mencoba mencarikan keterangan-keterangan yang setidaknya menjadi solusi, win-win solution, ya, bagi orang yang tidak mampu berkurban secara normally, bahwasanya berkurban itu dengan unta, dengan lembu, dengan kerbau, dengan domba dan seterusnya. Ini normatif, ya, normatif prosedural bahasanya. Tapi kita harus praktis kontekstual. Cara Gus Baha, ya, Gus Baha selalu mencari setidaknya ada referensinya. Kalaulah tidak kekuatannya, kekuatan hukumnya memang tidak, tapi setidaknya saya mencoba mencari. Ada kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin, kumpulan daripada fikih. Nah, ini yang normally sudah maklum lah. Sudah maklum. Nah, kita mencoba mengetengahkan bagi yang tidak berkemampuan dari sisi kurban secara normatif. Ya. Saya mendapatkan di Bughyatul Mustarsyidin, ada juga di Al-Bajuri syarahnya kitab Fathul Qarib. Nah, ini dia, Al-Bajuri syarahnya Fathul Qarib. Itu juga ada kitabnya itu di juz 2, tapi yang dekat ini. Saya bacakan. Iya. Babnya di Al-Udhiyah wal Aqiqah, itu faidatun. An Ibni Abbas, ya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu yakfi fil udhiyah, ya. Sesungguhnya cukup di dalam penyembelihan, apa yang cukup? Iraqatud dam, ya, iraqatud dam, mengalirkan darah. Nah, ini bagi yang praktis kontekstual, bagi kalangan, ya, mengalirkan darah. Walau min dajjajatin, walaupun yang dialirkan darahnya dalam arti disembelih itu adalah dajjajah. Dajjajah itu apa? Ayam. Ya. Ayam. Itu madhabnya Ibnu Abbas. Ya. Ataupun ya, berarti ayam ya mencakup juga di situ, mana adik adalah jago ataupun angsa ataupun entok dan seterusnya, ya. Kama qalahu Al-Maidani, dan ini Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, mazhabnya Ibnu Abbas ini disampaikan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Al-Maidani, iya. Kemudian wa kana syekhuna ya'muru al-faqir, kemudian guru kami ini bisa gurunya Syekh Al-Bajuri atau di sini Syekh Al-Maidani, bitaqlidihi, untuk mengikutinya. Tetapi memang disuruh wa ya'muru al-faqir. Al-faqir berarti orang yang tidak berkemampuan.
Kalau fakir memang ya tidak punya pekerjaan, tidak punya rumah, dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup dan seterusnya. Tapi mungkin lebih sekarang saya memaknai apa namanya yang untuk grade di bawah normal. Ya, normally adalah unta, sapi, kambing, dan grade-nya di sini. Di kampung-kampung itu banyak orang yang mempunyai ayam kampung itu banyak, mempunyai endog juga banyak, ya. Nah, dari situ kemudian ya, ketika saya khutbah juga menyampaikan hal ini karena ini dalam khas tren dikaji di dalam kitab-kitab klasik kaitannya fikih itu ada. Setelah mengetengahkan hal-hal yang prinsip, kemudian apa namanya mengetengahkan juga alternatif, win-win solution, karena Islam memang oke, kalau kita dalam kaidah Islam la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan, semua dengan kemampuan. Sholat normally berdiri, tidak mampu duduk, tidak mampu tidur, ya, tidak mampu apa-apa disolatkan. Maka begitu pula. Nah ini tetapi ini bagi yang tidak mampu. Hanya saya menjadi tambahan. Tapi bagi para PMP, bagi para saudara-saudara kami ekspatriat di IMA yang mempunyai kemampuan, ya monggo silakan hubungi kurban dompet duafa, ya. Kurban sengaruh itu. Ya. Nanti ada kurban melalui nomor rekening 20469 dengan kode bank 066. Itu kan bisa nanti. Dan kemudian mengapa ke dompet duafa saya sampaikan? Karena dompet duafa itu diantara salah satu bisa mengakses ke daerah-daerah terpencil di mana mereka tidak dapat menikmati hari raya kurban. Contoh real di Kebumen, dompet duafa program tebar kurban 2 kali khususnya yang pertama tahun 2023 kami bawa ke daerah terpencil, daerah Kebumen, daerah utara, ada gunung, pegunungan bukan gunung. Ternyata di situ ada yang seumur hidup selama di situ tidak pernah mendapatkan wali kurban, kecuali pernah sekali itu pun karena kurban itu. Istrinya teman saya Ustadz Fakhrul, karena tahunya dari mana? Ustadz Fakhrul yang kita kader dulu pernah mengikuti training dai tahun 2015, menikah setelah tamat, menikah dengan orang sana yang notabene ya secara akidah syariat bahasanya mungkin lokal wisdomnya hanya lokal wisdom, agama lokal wisdom itulah. Iya. Nah, setelah datang baru kemudian dan ternyata apa di sana tidak ada masjid? Ada. Di sana ada 3 masjid. Akan tetapi dari ketiga masjid itu hewan kurbannya sangat terbatas sehingga tidak dapat sampai kepada daerah yang atas terpencil. Apakah mereka tidak mampu? Tidak. Bukan berarti mereka tidak mampu, sebagian mampu berkurban, tapi saking tidak tahunya, tidak sampainya apa namanya kita yang teledor sampai tidak tahu di belahan sana kok ada yang tidak mungkin dengar-dengar tok kurban ya, mereka tidak tahu tapi mungkin tidak begitu peduli untuk mencari tahu. Nah kemudian setelah Ustadz Fakhrul di sana baru kemudian tahun 2023 tahap pertama, tahap kedua kemudian mulai ada yang berkurban. Nah dari situ kemudian ini bermanfaat. Maka monggo tebar kurban, maka dompet duafa itu ada tebar kurban. Ya,
kurban dalam negeri itu ada yang murah, itu berapa? 1.350.000 ada Ustaz ya, yang kerbau itu 11 juta dan seterusnya. Itu luar biasa. Sehingga tahun ini tadi disurvei, ya, disurvei, maka kami bawa ke sana tunjukkan, dan insya Allah di antara programnya nanti apa, ada 100 ekor yang nanti difokuskan di sana. Akan difokuskan di sana, nanti kita akan menjelajah daerah yang terpencil, agar supaya perayaan Idul Adha, hari raya ini adalah dirasakan oleh semua, walaupun misalkan mereka dari sebagian orang-orang yang mampu, tetapi dari sisi akidah belum sampai syariah, mereka tidak tahu. Ada beberapa dari, dan ini nanti menjadi motivasi bagi mereka. Maka kita pun menyampaikan ke sana ketika khutbah tadi dan seterusnya. Saya juga menyampaikan, karena saya adalah dai Cordova, dai Domaid Alfa, saya juga mengetengahkan adalah yang normatif prosedural, ada yang praktis kontekstual, yaitu tadi saya mengetengahkan juga korban-korban lain yang sekiranya mampu untuk menumbuh kembangkan bahwasanya ini loh, bahwasanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar, inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, telaga kautsar ataupun al-tiru, adalah nikmat yang begitu banyak. Maka setelah Allah memberikan kenikmatan yang begitu banyak dalam setahun, khususnya di Idul Adha itu ada indikator tanda kesyukuran, yaitu fasolli di Rabbika, fasolli, maka laksanakan sholat. Nah, di dalam Al-Bajuri diterangkan bahwa maksud daripada fasolli, laksanakan sholat, adalah sholatu Idul Adha, yakni pelaksanaan sholat Idul Adha. Ya, sudah lama ya. Berapa menit lagi nih? Oke, nanti setelah ini saya akan cukupkan. Nanti kalau ada mungkin satu pernyataan atau pertanyaan akan saya jawab. Karena ini sudah hampir 1 jam ya, kurang 10 menit. Maka sebentar lagi saya akan akhiri. Nah, maka dari itu saya menginisiasi, mengajak kepada para jamaah dan yang mengakses kajian pekan ini, mari bersama-sama untuk ya berazam dari sekarang, walaupun niat mungkin belum ya, tapi biar berazam, mudah-mudahan kita dapat berkorban setidaknya, kalau tidak mampu ya sesuai dengan kemampuan lah bahasanya, sesuai dengan kemampuan, karena kelak nanti akan menjadi tunggangan. Lalu bagaimana? Terus ada keterangan, kalau kendaraan akhirat itu adalah hewan kurban, lalu orang-orang yang tidak kurban bagaimana? Ya, yang tidak kurban itu bagaimana? Ya. Maka kemudian saya juga mencoba mencari keterangan-keterangan yang setidaknya dapat menjadikan solusi mereka agar tetap bahagia, juga tetap senang, tidak berkecil hati. Tapi bagi mereka memang yang sungguh-sungguh tidak mampu, ya. Wa amma idza lam yakun lil mu'minin, ya. Wa amma idza lam yakun lil mu'minin markabun, dan adapun ketika orang-orang yang beriman itu tidak mempunyai tunggangan minal udhiyah, dari hewan kurban, nah, kemudian fayakunu amaluhu sholih, maka amal solihnya, amal kebajikannya, ya, itu markaban, ya kan, fayakunu amalu sholih markaban, maka amal solih itulah yang akan menjadi tunggangan kelak nanti. Jadi jangan berkecil hati bagi yang memang sungguh-sungguh tidak mampu. Tapi ini yang minimalis. Walaupun minimalis, saya sampaikan agar supaya ya mereka tidak berkecil hati. Ya, ibarat sekarang kita perjalanan jauh mau ke Hongkong, nggak punya tiket, mana bisa? Tidak bisa kan? Kalau yang normal
nggak punya tiket nggak bisa. Kecuali misalkan ada orang-orang tertentu dia nggak bisa ke Hong Kong. Iya. Tapi kemudian dibelikan tiket. Lalu apa latar belakangnya dia dibelikan tiket? Padahal, nah itu kan ya, ada orang yang memang mampu harus beli sendiri kan, ya yang mampu beli sendiri. Nah kemudian ada yang tidak mampu karena pertimbangan dan lain sebagainya, kemudian dibelikan tiketnya itu. Karena apa? Dia mempunyai kebaikan. Kebaikan apa? Mungkin dia mempunyai keahlian, ya. Sehingga dengan keahlian itu kan, kemudian oke. Kemudian dia dibelikan tiket, bisa naik kendaraan, pesawat terbang, apa Citylink atau berapa yang punya Ustaz tadi itu ya. Iya, wah VIP lagi. Padahal nggak bisa beli tiket nggak bisa ya. Iya. Paspor aja dibuatkan kemudian. Kayak saya pertama kali, iya, mendapatkan hadiah setelah menyampaikan apa namanya mewakili daripada wisudawan wisudawati, ya, dengan bilingual bahasa Arab dan bahasa Inggris, itu mendapatkan hadiah pada saudara Badrul Salim agar supaya mengurus paspor untuk kunjungan ke Australia. Padahal saya nggak bisa, saya nggak mampu untuk beli tiket ke sana. Tapi kemudian bisa juga terbang ke sana. Ya itu mungkin ilustrasi bagi yang tidak mampu. Wa yakunu amalu sholih markaban. Maka amal solih yang ia perbuat ketika dunia itu yang akan menjadi tunggangan. Wa yakhluqullahu, dan kemudian Allah akan menciptakan, ya, lahu baginya, markaban, jadi tunggangan dari amal soleh itu dijadikan tunggangan, ya. Kemudian yang akan dinaiki pada hari kiamat nanti. Ya mungkin itu karena sudah cukup lama nih, sudah sampai jam berapa Ustaz Fajar saya lupa. Ya setidaknya itu sebagai permulaan. Mungkin secara fikih besok kita pada pertemuan mendatang. Kalau yang hadir di sini, saya sudah yakin, I believe that you are all understood well, very well. Ustaz tadi, Ustaz Fajar, ya Ustaz Didik, apalagi semuanya paham. Tetapi bagi mereka sebagian yang turut serta mengakses dari para PMI maupun yang lain, bisa jadi masih banyak yang belum mengetahui, sehingga ini untuk stimulusnya kaitannya adalah tunggangan dulu agar supaya bisa naik kendaraan, maka berkurbanlah. Kajian fikihnya mungkin lebih itu pada pekan yang akan datang ya. Ya mungkin sementara itu saja Ustaz Fajar. Ya bincang-bincang lah pekan kali ini kan. Baik, alhamdulillah. Tunggangan hari kurban. Ya, terima kasih Ustaz Kang Badrul Salim yang menyampaikan pastinya melakukan semua kita menjalankan bagi kita semua melaksanakannya, dan untuk memudahkan bagi yang teman-teman yang di Hong Kong dan di beberapa Hong Kong ini, supaya mungkin bisa menyampaikan tebar kurban di beberapa Hong Kong, Ustaz. Program ya Ustaz Fajar. tebar kurban bagaimana sekalian pada kesempatan ini bisa disampaikan. Baik, makasih Pak Adi, Ustaz Badrus, Masya Allah. Ya izin menambahkan sedikit terkait program berarti ya. Alhamdulillah. Iya, masuk dong. Kayu bersambut. Tahun ini, insya Allah Dompet Duafa Hong Kong akan kembali melaksanakan program tebar hewan kurban yang sudah dilaksanakan oleh Dompet Duafa sejak tahun 1994. Namun tahun ini mungkin ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tebar hewan kurban di pelosok negeri yang biasa kita lakukan setiap tahunnya, tapi juga kita juga membuka peluang untuk para sahabat sekalian yang ingin baik itu yang ada di Palestina maupun pengungsi-pengungsi Palestina yang ada di sana. Ya, Masya Allah. Bisa, nah, jadi memang saat ini kami juga
akan menyalurkan ke para pengungsi Palestina, tapi memang tidak Iya, ya. bisa dalam bentuk daging fresh seperti itu. Maka kami Iya, iya, iya. sampaikan ini dalam bentuk kalengan ya. Jadi udah kenit ya, udah dikalengkan dan kami Hmm. distribusikan ke wilayah-wilayah pengungsi Palestina. Sekian insya Allah. So, kalau untuk lebih detailnya bisa disimak di Facebook Bapak Hongkong, website Baik. Bapak Hongkong ya Ustaz ya. Mana Iya, benar tadi. menunaikan. Ya, alhamdulillah, masya Allah, dan untuk teman-teman di streaming domain Facebook domain Bapak Hongkong, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah menyimak acara ini. Dan selanjutnya kami akan mendiskusikan melalui media Zoom. Alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali yang hadir pada teman-teman di Facebook. Assalamualaikum